tanggal 9 Dzulhijjah itu Shaum Yaumi Arafah, yang pahalanya itu adalah ahtasibu anallah ayukaffiru sanata allati qablah wal sanata allati ba'dah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Al-ayyam al-amalu shalihu fihi khairun wa habbu ilallah, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, karena besok atau nanti malam ini kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah, maka mungkin saya sampaikan sedikit tentang Dzulhijjah ini. Saya gambarkan bahwa ada satu hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hari-hari awal di bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang mulia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma min ayyamin al-amalu shalihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal solih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Hari-hari itu kata para ulama adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Jadi dari nanti malam sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang mulia, yang kita diharapkan memperbanyak amal solih di dalamnya. Tentang ini kemudian juga oleh para ulama dihubungkan dengan apa yang ada dalam surat Al-Fajr, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi fajar, demi malam-malam yang 10, demi yang genap dan ganjil. Al-Fajr di sini kata para ulama maknanya adalah fajru yaumin nahri, subuh atau fajar pada Yaumun Nahr tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian walayalin ashr, malam-malam yang 10 ini kata para ulama ada yang memang menggambarkan bahwa itu adalah 10 hari di terakhir bulan Ramadan, ada yang menyatakan 10 awal bulan Muharram, tapi mayoritas ulama menyatakan bahwa itu adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ibnu Katsir kemudian At-Tabari itu juga menyatakan hal tersebut berdasarkan hadis Nabi ini, ma min ayyamin al-amalu shalihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal solih di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Bahkan ketika sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, apakah juga lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Ya kata Rasulullah, kecuali rajulun, kecuali seorang yang dia pergi binafsihi wa malihi, dengan membawa jiwanya kemudian juga hartanya, kemudian tidak kembali, dalam artian gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya mari kita gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah mulai nanti malam itu sudah masuk pada hari-hari yang mulia ini. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan amal solih, ya termasuk di dalamnya dalam perbanyak sedekah, perbanyak qiraatul Quran ataupun yang lainnya. Sebab ada juga ulama menyatakan ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keutamaan pada sesuatu, maka pelanggaran di waktu itu juga lebih berat. Jadi pelanggaran itu juga lebih berat. Kalau pahalanya itu lebih besar, maka pelanggarannya itu juga lebih berat hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin besar karunia, maka kemudian melewati atau menolak karunia itu malah dengan melakukan keburukan itu juga akan semakin berat konsekuensinya. Seperti yang pernah terjadi misalnya kepada pengikut Nabi Isa.
Mereka akan berkata kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, Allah itu kuasa enggak untuk menurunkan ma'idah minas sama, makanan dari langit? Maka kata Nabi Musa, apa kalian tidak percaya? Tidak, kami percaya, tapi supaya kami tenang. Maka Nabi Musa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkan makanan dari langit sebagai apa ya? 'Idan li awwalina wa akhirina, sebagai hari raya, kemudian juga sebagai ayah, sebagai tanda kekuasaan Engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa Allah itu akan menurunkan itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah diberikan karunia seperti itu, sudah diperlihatkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan sendiri turunnya makanan dari langit, famay yakfur, siapa yang kemudian kufur di antara kalian ba'du, fa inni u'adzibu 'adzaban lu'adzu wa 'adzab minal 'alamin, maka aku akan menyiksa dia dengan siksaan yang tidak akan diberikan kepada yang lain. Kenapa? Sudah diberikan tanda kekuasaan, dipenuhi kebutuhannya, doanya, menyaksikan sendiri tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu tetap kufur, maka kata Allah, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal 'alamin. Aku akan siksa dia dengan siksaan yang tidak aku berikan kepada yang lain. Jadi artinya ya sekali lagi, semakin besar karunia, maka di situ akan semakin besar konsekuensi yang kita terima dalam segala sesuatu. Hadirin, jadi artinya mari kita gunakan nanti karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hari-hari yang mulia ini dengan melakukan banyak amal solih, termasuk di dalamnya adalah sedekah, dan tentu saja yang terbaik itu adalah dengan memberikan kurban dan juga melakukan sholat di hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'unah kepada kita, menjadikan kita sebagai bagian yang sabar di dalam perjalanan perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Besok ya, tanggal 1 Zulhijjah itu suratnya berpuasa sampai tanggal 9. Nah, itu gimana Ustaz? Iya, memang ada riwayat berpuasa pada hari itu. Ada riwayat dari An-Nasai, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa salasata ayamin minasyahri, bahwasanya Rasulullah itu, ini dari Ummul Mukminin Hafsah, itu biasa melakukan puasa Asyura, kemudian 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan 3 hari setiap bulan, yaitu Ayyamul Bid. Jadi Rasulullah itu biasa melakukan ini. Cuma yang sangat ditekankan memang adalah tanggal 9 Dzulhijjah, itu Shaumu Yaumi Arafah, yang pahalanya itu adalah ahtasibu anallah ayukaffiru sanatal lati qablah wal sanatal lati ba'dah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Namun di hari-hari ini juga disunahkan bagi siapa yang mau berpuasa. Kalau yang saya baca di antara sahabat yang banyak mempraktikkan ini adalah Abdullah bin Umar. Kemudian di kalangan tabi'in itu adalah Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin dan Qatadah. Jadi ya dipersilakan, karena ini juga merupakan bagian dari amal solih di hari-hari yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Al-ayyam al-amalu sholihu fihi khairun wa habbu ilallah, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amal soleh di dalamnya. Tidak berpuasa juga
tidak apa-apa karena ini sifatnya sunnah. Namun dalam riwayat yang pahala yang dijelaskan, ditekankan memang adalah Shaumu Yaumi Arafah. Ya tanggal 9 itu. Artinya ya kalau punya kemampuan mari kita berpuasa di hari-hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau misalnya tidak memungkinkan ya paling tidak yang tanggal 9 ini. Tidak juga ya tidak apa-apa tapi rugi. Ya rugi. Sebab sudah diberikan kesempatan kemudian ternyata tidak mau menggunakan, itu kan rugi. Makanya kan ada yang memberikan makna sunnah itu bukan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ada yang protes itu. Bukan itu sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan itu untung, ditinggalkan itu rugi. Jadi dikerjakan itu untung karena dapat pahala, ditinggalkan rugi karena kehilangan pahala. Jadi itu. Di dalam riwayat ini ya puasa. Iya. Jadi puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Cuma karena sifatnya sunnah itu, ada juga riwayat yang lain menyatakan bahwa Rasulullah pernah tidak puasa di hari-hari ini. Namun riwayat dari Hafsah itu biasa puasa. Sebab kalau tentang yang sunnah, Rasulullah SAW itu ya biasanya pernah meninggalkan juga. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ini adalah sunnah. Ya tidak wajib. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini adalah sunnah, itu biasanya kadang Rasulullah ada pernah meninggalkan untuk menunjukkan bahwa itu adalah sunnah. Iya, karena memang Rasulullah menyatakan itu. Ya ini pokoknya secara umum hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat baik. Kalau kata para ulama itu mana lebih utama dengan 10 hari di akhir Ramadan, maka untuk memadukan ulama menyatakan bahwa kalau siangnya itu itu lebih baik di bulan Dzulhijjah ini, tapi kalau malam-malamnya itu adalah masih lebih baik di malam-malam terakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau siangnya ini adalah hari-hari yang terbaik karena Rasulullah sudah menyatakan seperti itu, bahwa amal solih di hari-hari ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin salah satunya karena melihat bahwa ini adalah hari-hari yang baik. Jadi hari-hari baik yang dianjurkan untuk melakukan amal soleh. Nikah itu juga bagian dari ibadah, gitu kan? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau 10 hari Ramadan mungkin karena takut ada mudaratnya itu kan, takut pengantinnya itu tidak kuat kalau 10 akhir Ramadan. Biasanya mereka akan menghindari menikahkan, walaupun sebetulnya baik juga. Cuma untuk menghindari ada sesuatu yang mungkin pengantinnya tidak kuat, yang menikahkan mungkin kuat, pengantinnya itu merasakan nikmat kemudian siagi. Maka untuk menghindari adanya mudarat yang seperti itu, maka mereka ya menghindari ini. Ya kalau dinikahkan biasanya beberapa hari sebelum Ramadan,
atau sesudah Ramadan sekalian di bulan Syawal. Saya kira mungkin kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.